dititipkan kepada wanita-wanita yang dinikahi secara goib. Karena saya tidak menemukan fakta dia menikah dengan perempuan itu, istri-istri orang itu. Saya temukan fakta ini adalah istrinya terdaftar di catatan sipil. Di dalam berapa pertanyaan, Bang? Ada berapa pertanyaan tadi, banyak ya? Berapa? Ada puluhan tadi. Mengenai apa aja, Bang, substansinya? Puluhan pertanyaan pun ada ABCD gitu. Pertanyaannya yang begini, jadi laporan Antonius Kosasi selaku Dirut PT Taspen sudah naik sidik dengan terlapor saya. Jadi saya dipanggil dalam pemeriksaan pro justisia tapi dengan status saksi. Karena kan saya minta laporan ini tidak boleh berhenti, harus sampai di pengadilan. Karena saya punya kepentingan membuka semua secara terang benderang di dalam pengadilan. Bagaimana cara dia meniduri wanita-wanita istri orang itu, bagaimana bujuk rayunya, bagaimana aliran uangnya. Kan saya mau perlihatkan tuh kepada masyarakat. Kalau di penyidikan kan itu kan selalu dianggap rahasia. Jadi saya punya kepentingan supaya kita lihat dia bagaimana dia cara jongkok, cara duduk, cara rebahan, blowjob segala macam kepada istri-istri orang itu. Jadi saya minta kepada penyidik harus sampai di pengadilan. Penyidik maunya berdamai atau restoratif. Saya bilang karena ini orang masih kurang ajar, tidak sadar akan kesalahannya malah melaporkan pengacara. Saya minta sampai ke pengadilan. Karena saya di sini berpraktik adalah advokat. Dilindungi oleh undang-undang advokat khususnya pasal 16 yaitu melindungi klien saya Rina Lawi. Kenapa saya dilapor ke polisi? Ya kan gitu. Padahal yang semua saya katakan itu adalah fakta, ada buktinya. Saya bilang dia mengelola uang 300 triliun, memang kurang lebih 300 triliun dan yang dikelola. Saya bilang dia meniduri istri orang, memang ada buktinya, video pornonya pun ada, pengakuan dari perempuan-perempuan itu pun ada. Chatting bagaimana dia merayu pun ada kan begitu. Saya bilang dia memberikan uang kurang lebih 200 juta per hari. Ada juga. Bahkan orang tua perempuan itu pun suami istri dimasukkan ke rumah sakit Pondok Indah Kebun Jeruk. Juga ada buktinya. Transaksi keuangannya. Ke Mother Care, skincare, ticket station, belanja-belanja apa itu? Baju bayi. Nah, sedangkan bayi anaknya tidak bayi lagi, sudah ada di tangan ibu ini, satu-satunya anaknya. Lalu baju bayi siapa itu sering dibeli Mother Care, ganti alis mata dan sebagainya 10 juta dan sebagainya kan gitu. Nah, tetapi dia seolah-olah bersih, seolah-olah benar, berani melaporkan saya. Maka saya bilang bawa ke persidangan biar terang. Dan saya minta juga penyidik jangan berpihak. Penyidik ini kan penyidik Polri, pelindung pelayan dan pengawal masyarakat. Tangkap dia dengan model laporan A sudah tadi. Jadi keterangan tambahan, tangkap Antonius Kosasi dengan penyidik membuat laporan model A. Karena diketahui ternyata dia penjahatnya. Tangkap, saya bilang gitu. Bawa ke persidangan dan begitu. Jadi itu intinya. Lalu saya kasih juga bukti ini terbaru nih. Di bukti ini dia mencium bibir wanita, yaitu pramugari Garuda yang juga istri orang. Wota ini atau pria wota ini namanya Antonius Kosasi. Dia mencium bibir wanita pramugari Garuda ini yang juga istri orang atau bekas istri orang dan dinarasikan sebagai suami istri. Padahal istrinya yang di samping ini namanya Ibu Rina Lawi. Ini kan perzinahan, tidak benar. Maka saya berikan bukti itu kepada penyidik juga. Tangkap, saya bilang, karena membuat laporan palsu dan menuduh saya penyebar hoax kan begitu. Itulah kurang lebih laporannya. Dan tadi juga penyidiknya sempat ragu, apa bisa kami tangkap? Bisa, saya bilang, itu laporan model A. Polisi mengetahui kejahatan, polisi wajib menegakkan hukum, saya bilang gitu. Terhadap adegan-adegan yang sudah abang berikan dalam barang bukti kepada penyidik, itu kan korelasinya kan terkait dengan laporan sebelumnya kan? Iya. Nah, sejauh mana pelaksanaan dari penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap upaya? Jadi kalau ibu ini yang melapor di SP3 dengan mengatakan bahwa Antonius Kosasi memasukkan alat vitalnya atau alat kelaminnya ke dalam alat kelamin istri-istri orang itu bukan tindak pidana menurut penyidik Polri. Tetapi si perempuan itu melaporkan ibu ini, langsung mereka terima. Yang dampingi pula Antonius Kosasi. Nah,
Demikian juga Antonius Kosasi melaporkan saya, disebut sebagai penyebar hoax, langsung diterima penyidik. Saya bilang ini keberpihakan, tidak benar. Inilah sebabnya saya kepengen jadi presiden. Kenapa saya kepengen presiden? Untuk memberantas praktek-praktek kotor seperti ini. Kan tidak benar ini. Yang berikutnya, ini kan BUMN. Entitas itu kan BUMN. Itu uang daripada negara atau rakyat, khususnya ASN. Bagaimana ini Erick Thohir selaku Menek BUMN tidak menertibkan ini dengan semboyan akhlak? Apakah Dirut Taspen meniduri istri-istri orang, mencium bibirnya, mencium alat kelaminnya, dan sebagainya? Itu masih berakhlak? Itu tidak ada akhlak. Kemudian di sisi lain, Jokowi sebagai presiden semboyannya adalah revolusi mental, sedangkan Menteri BUMN akhlak. Tetapi BUMN tidak beres, Erick Thohir malah sibuk ngurusin olahraga. Kan nggak masuk akal. Mestinya dia fokus membereskan BUMN, bukan mengurusi PSSI. Kok ini BUMN belum beres, semua BUMN bermasalah, tapi malah dia pergi ngurusin PSSI. Inilah ketidakbenaran, tidak profesional. Harusnya beliau itu sebagai Menek BUMN bereskan dulu dong BUMN ini supaya memberi keuntungan, supaya memberi kontribusi kepada negara ini. Baru kemarin 19 orang mati akibat terbakarnya depo Pertamina. Di sini kan harus bertanggung jawab itu Menek BUMN, direktur daripada Pertamina, kemudian komisarisnya harus kan bertanggung jawab. 19 orang mati. Inilah tugas utama BUMN atau Menek BUMN, bukan ngurusin sepak bola. Nah, tetapi Pak Jokowi pun tidak meresapel, harusnya kan langsung diganti aja yang begini-begini modelnya. Cari orang yang fokus. Misalnya kan di sini ada nih Johannes ini kan misalnya diangkat jadi Dirut Pertamina atau jadi Menteri BUMN. Ya saya yakin dia pasti fokus dan profesional. Atau teman saya misalnya diangkat jadi komisaris Pertamina, dia fokus membereskan. Ini BUMN-nya masih nggak beres, dirutnya main perempuan dan istri orang pula, malah sibuk ngurusin sepak bola. Inilah ketidakbenaran ini. Jadi artinya negara dan pemerintahan kita saat ini sedang tidak baik-baik. Bisa dikatakan sakit. Sedang sakit. Itu sebabnya saya terus terobsesi untuk merebut RI1 supaya saya membasmi praktek-praktek mafia itu, praktek-praktek kejahatan itu untuk melindungi rakyat itu loh. Terhadap kembali kepada soal laporan adegan video porno yang abang laporkan, terus kemudian abang dilaporkan balik oleh si Kosasi. Apakah proses media? Karena Kosasi kan tidak tahu bahwa kita punya bukti. Dia pikir kita cuma berani ngomong. Maka saya yakin dia pasti menyesal melaporkan saya. Apalagi saya minta kepada penyidik jangan ada penghentian laporan. Walaupun saya sebagai terlapor, saya minta sampai ke pengadilan. Biar kita bikin jadi tontonan ini adegan video porno ini, biar seluruh masyarakat Indonesia melihat apakah penyidik Polri sudah benar. Karena menyuduh penyidik Polri itu bukan kejahatan, bukan tindak pidana. Jadi biar masyarakat melihat masa sih seperti ini vulgarnya bukan tindak pidana, kan begitu. Kemarin kan sudah bukti-bukti itu sudah PH berikan kepada penyidik. Apakah penyidik sudah Penyidiknya selalu menghindar untuk menerima, gitu loh. Menerima barang bukti ini? Barang bukti itu. Jadi dia maunya hanya menerima bukti dari siapa namanya? Kosasi. Kita sebagai terlapor memberi bukti, nanti bang. Saya minta harus. Jadi sampai saat ini barang bukti dari PH saya kasih, dan saya minta dibuatkan surat sita. Nanti akan menyusul. Jadi sampai saat ini belum dikasih surat sita. Saya minta terbitkan surat sita dari pengadilan terhadap barang bukti ini supaya sampai ke pengadilan. Saya nggak mau main-main. Berani melapor saya, harus berani diuji di pengadilan. Karena saya advokat yang bertanggung jawab. Menurut PH apa sih yang menjadi proses ini begitu lambat ditangani penyidik dan penyidik tidak berani menyentuh? Ini kan karena pelapornya Antonius Kosasi. Kalau pelapornya itu misalnya petani, nelayan atau buruh, itu tidak akan diterima. Tetapi karena pelapornya Antonius Kosasi, sesuai post note itu dia menjadi dirut adalah karena peran para mafia dan disebut juga nama-nama mafianya, termasuk aliran uangnya, termasuk pembagiannya. Jadi konon negara kita ini seperti saya katakan sebelumnya, sekarang ini dalam kekuasaan para mafia. Itu sebabnya selalu saya katakan, mari rebut negara dan pemerintahannya tangan mafia kan. Terhadap pernyataan video-video porno itu? Iya. Bukan video porno, pernyataan yang 300
Saya kan waktu itu kan saya diundang narasumber di Hotel Sofian. Jadi saya datangnya terlambat, pulangnya juga lebih cepat. Jadi saya hanya ada di tengah. Jadi yang mengundang itu namanya Pak Marwan Batubara. Saya juga belum kenal, tapi karena dikonfirmasi oleh Ibu Irma supaya saya datang, maka pulang dari Pengadilan Negeri Tangerang saya mampir. Itu pun saya minta didahulukan, langsung saya pergi. Mengenai judulnya pun saya tidak tahu apa mereka bikin judulnya. Yang jelas saya sebentar datang untuk memberi semacam narasumber atau orasi kayak gitu. Nah, kemudian akibat saya narasumber itu dilaporkan menyebar informasi bohong. Padahal saya tidak ada menyebar. Yang benar saya diundang narasumber. Kemudian disebut menyebar hoax. Kemudian mencemarkan nama baik. Saya bilang saya tidak mencemarkan nama baik, juga tidak menyebar hoax. Narasumber. Karena ada pertanyaan wartawan seperti ini, saya jawab. Oh, terkait pertanyaan wartawan atau menjawab ya? Jadi karena wartawan mereka tahu bahwa saya pengacara Ibu Rina, maka ada pertanyaan. Karena ada pertanyaan, saya jawab dong. Dan saya tidak terbiasa berbohong. Biasanya saya kalau ditanya, saya jawab secara vulgar, kan begitu. Materinya adalah tentang saya sebagai advokat menangani perkara Ibu Elawi ya. Seperti apa kan begitu. Maka saya katakan seorang dirut BUMN inisiatif sendiri atau karena disuruh mengelola uang 300T, menginvestasikan uang itu kepada pihak ketiga, lalu ada cashbacknya itu diberikan atau dititipkan kepada wanita-wanita yang dinikahi secara goib. Karena saya tidak menemukan fakta dia menikah dengan perempuan itu, istri-istri orang itu. Saya temukan fakta ini adalah istrinya terdaftar di catatan sipil. Nah, ada yang ditaruh di uang residen Jakarta Barat, ada yang di South Hill dan sebagainya kan begitu. Nah, nama-nama wanita ini sudah disebutkan saya kasih penyidik. Ada inisial L, ada inisial T, ada inisial R. Sudah diperiksa mereka semua? Nggak tahu, tapi sudah saya sebutkan. Termasuk buktinya, chattingnya. Ketemu muslim, dia muslim karena dirayu pakai ayat Al-Quran. Dan dia berjanji akan mualaf. Ketemu Kristen dia. Ketemu Katolik dia. Jadi saya bilang ini kesannya Nusantara banget kan gitu loh. Nah, jadi kemudian di mana akhlak orang seperti ini? Dan dia lagi main dengan istri-istri orang itu, direkam, divideokan. Jadi rekam sendiri. Ada di dalam handphone dan laptopnya. Jadi ada bukti itu. Dan buktinya sudah kita kasih ke penyidik. Dan sudah kita print baik berupa gambar maupun berupa video.